Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, usai gelar perkara kemarin, misteri tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan mulai terang benderang. Hari ini, Selasa, rencananya Polda Metro Jaya akan merilis penyebab pasti kematian Arya Daru. Dan pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, di antaranya sudah hadir di studio. Ada Komisioner Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim, dan juga ada psikolog forensik, ada Mas Reza Indragiri. Selamat pagi ya, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Baik semuanya? Alhamdulillah. Ya, kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini memasuki pekan ketiga, dan kemarin ini ahli memang sudah dihadirkan di Polda Metro Jaya untuk didengarkan hasilnya. Termasuk juga Kompolnas juga hadir melalui Pak Khoirul Anam. Jadi apa sebenarnya yang kemudian dibahas kemarin dan sudah dikatakan sudah secara terang benderang nih kasus ini tinggal diumumkan saja? Ya. Silakan Pak Yusuf. Baik, terima kasih. Jadi kemarin Kompolnas hadir dan telah melihat dan mendengarkan langsung dari fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan penyelidik dalam proses penyelidikan. Ada fakta dari psikologi forensik, ada fakta yang dari analisa digital forensik dari Pusat Laboratorium Forensik, baru ada fakta yang itu dari otopsi yang dilakukan oleh RSCM terkait dengan penyebab kematian. Kemudian dari beberapa fakta-fakta yang itu hasil permintaan klarifikasi kepada para saksi. Itu sudah diungkapkan. Intinya sebelum dilakukan gelar itu penyidik sepertinya melakukan sinkronisasi dulu. Dari fakta-fakta yang ada itu disinkronisasi, kemudian dilakukanlah penalaran bahwa ini dengan hasil otopsi yang ditunggu penyebab kematiannya apa, sehingga dilakukanlah penalaran peristiwanya ini apa, ini peristiwa pidana atau bukan. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat kesimpulan itu sudah bisa tergambarkan. Hanya tentu Kompolnas sendiri dalam hal ini sebagai pengawas tetap perlu memberikan satu pendalaman dan analisis. Barangkali ada hal-hal yang masih bisa menimbulkan spekulasi. Ketika nanti hasil kesimpulan penyelidikannya itu katakanlah bukan tindak pidana, tapi ternyata masih ada pikiran spekulasi bahwa ini tindak pidana. Itu yang sangat penting terus kita dalami hingga yang pada akhirnya nanti apabila hari ini memang jadi akan disampaikan hasil penyelidikannya itu, tentu catatan-catatan yang tetap kita minta perhatian dan pendalaman dari penyelidik itu tetap kami sampaikan. Oke, jadi ada beberapa fakta-fakta yang kemudian disampaikan atau disampaikan kepada penyidik, diantaranya dari psikolog forensik, kemudian digital forensik, dan juga dari hasil otopsi dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya, begitu ya, yang kemudian dirangkai begitu ya untuk bisa memutuskan apakah ini tindak pidana ataukah bukan tindak pidana. Dari catatan Kompolnas sendiri terkait dengan ini kan sudah memasuki pekan ketiga. Apa yang menjadi catatan dari Kompolnas terkait dengan penyidikan kasus ini? Catatan kita memang dan itu setuju bahwa proses penyelidikan ini penuh kehati-hatian dan dituntut kecermatan. Penuh kehati-hatian dan kecermatan. Ya, mengapa kecermatan. Demikian? Karena di dalam memberikan penjelasan nantinya terkait dengan hasil penyelidikan itu, bahwa kesimpulan daripada hasil penyelidikan itu bisa tidak menimbulkan keraguan-raguan dan itu memberikan keyakinan. Nah, sehingga ketika faktanya seperti ini, hasilnya apakah ini peristiwa pidana atau bukan, nah, itu sudah memastikan bahwa fakta-fakta dan bukti yang mengarah hasil penyelidikan itu tidak menimbulkan spekulasi. Dan tidak ada bantahan di kemudian harinya?
apapun misalnya kan nanti yang sering dipertanyakan di kemudian itu kan soal motif. Betul. Nah, soal motif. Nah, itu yang kita lihat penuh kehati-hatian. Nah, yang kedua, dalam hal ini juga dari pihak keluarga memberikan kepercayaan penuh kepada penyelidik untuk benar-benar menyelidiki apa sebenarnya yang terjadi pada almarhum ini. Nah, itu menjadi kekuatan penyelidik juga. Hanya memang kita bicara publik. Nah, publik ini kan sekarang dominan masih menganggap ini pembunuhan. Jadi ini sebenarnya dominannya kemana? Ah, itu kita tunggu hasilnya itu nanti. Karena publik mengatakan banyak sekali dominan ke pembunuhan. Wajar, wajar. Apa yang dilogikakan, dinalarkan oleh publik itu, kami juga melihat sebenarnya itu tergambar di dalam proses penyelidikan. Bagaimanapun penyelidik sebagaimana yang telah pernah digambarkan oleh mantan Kabareskrim Pak Arief Sulistiono, itu kan membuat asumsi agar penyelidikan itu punya arah. Asumsinya kan ini pembunuhan, ini bukan peristiwa pidana, bukan pembunuhan, maka apa? Bunuh diri atau kecelakaan. Sehingga bukti-bukti dan fakta-fakta itulah yang akan menjawab asumsi itu. Nah, kalau di masyarakat dominan pembunuhan, nah kalau dari hasil-hasil fakta kemarin itu dominannya lebih kemana? itu yang nanti kita akan tetap kita memberikan pendalaman. Apapun hasilnya. Oke, saya ke Bung Reza Indragiri. Bung Reza, ini kan bisa dikatakan ini 3 pekan ya, memasuki 3 pekan. Sesulit itukah kemudian untuk bisa mengungkapkan kepada publik terkait dengan penyebab kematian tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan? Secara kronologis waktu, Kapolda Metro Jaya loh, Jenderal Bintang 2 loh, yang mengatakan bahwa kami butuh waktu sekitar 1 pekan. Itu berarti sejak awal sudah terindikasi boleh jadi oleh pihak kepolisian ini bukan kasus yang pelik untuk diungkap. Ingat, saya menggunakan frasa ini bukan kalimat yang pelik untuk diungkap. Oke, 1. Yang kedua, saya berkesempatan bertukar pikiran dengan sejumlah mantan Kabareskrim. Bintang 3. Mereka semua juga sia sekata mengatakan ini kasus yang tidak begitu rumit untuk diungkap. 2 ya. 3. Sampai beberapa hari lalu, tepatnya kemarin atau 2 hari lalu, Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya berulang kali dalam pernyataannya menggunakan kosakata apa? Penyelidik, bukan penyidik, penyelidik. Ketika kata itu yang dipakai secara terbuka dan berulang kali diucapkan, maka kita punya alasan untuk menduga kuat tidak ada pidana. Karena kosakata yang dipakai adalah penyelidik. Beda kisah kalau penyidik. Ya, 3. 4. Sejak kasus ini terekspos ke publik, sampai tadi pagi saya coba pantau lewat media, tidak pernah sekalipun dari Polda Metro Jaya maupun Kompolnas mengangkat narasi yang bunyinya kurang lebih kami mengejar terduga pelaku. Atau semacam itu. Tidak ada sama sekali. 4 hal ini yang menjadi dasar bagi saya untuk memang berspekulasi bahwa boleh jadi nantinya yang akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya adalah meninggalnya almarhum memang sangat menyedihkan tapi bukan akibat peristiwa pidana. Ini spekulasi. Definitif bagaimana ada di Polda Metro Jaya. Jadi sampai segitu aja gitu ya? Menurut saya kalau suatu kematian disebabkan oleh pidana itu jelas domainnya ada di ranah penegakan hukum. Dalam konteks perbincangan kita berarti ada di kepolisian. Tapi kalau seseorang siapapun itu meninggal akibat bukan pidana, sesungguhnya masalahnya keluar dari kantor polisi. Oke, kalau misalkan ini bukan tindak pidana dan Anda juga mengatakan beberapa Kapolda mengatakan ini tidak sesulit itu, kemudian Kabareskrim juga mengatakan dari sesulit itu. Lalu kenapa kemudian publik seakan-akan dibuat berspekulasi ini begini segala macam gitu. Apa yang kemudian membuat rasanya kok ya lama sekali begitu untuk menentukan suatu penyebab kematian Arya Daru Pangayunan?
Dari beberapa pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian, jelas pengalaman yang terbatas gitu ya. Saya membangun sebuah anggapan bahwa ketika polisi menangani suatu kasus yang kadung viral dan masyarakat sudah terlanjur menguncinya sebagai oh ini adalah kasus pidana, sementara hasil pengungkapan oleh kepolisian bukan pidana, maka polisi masuk ke dalam sebuah fase ketika mereka harus berpikir bukan tentang bagaimana ya pengungkapan kasusnya, bukan. Tapi harus dipikirkan matang-matang adalah bagaimana mengkomunikasikannya ke publik. Termasuk ke kolega almarhum, ke keluarga almarhum dan seterusnya. Kenapa timing untuk mengkomunikasikan hasil pengungkapan kasus itu menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan agar tidak berdampak kontraproduktif bagi polisi sendiri. Yang saya maksud, ini masyarakat sudah berbondong-bondong menghakimi almarhum meninggal akibat pidana. Terkait TPPO, terkait kerja diplomat yang luar biasa berat, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat berat gitu teori yang dibangun oleh publik. Tapi sekiranya simpulan dari Polda Metro Jaya bahwa almarhum meninggal bukan akibat pidana, ini kan berarti berbenturan dengan narasi yang kadung berkembang di publik. Kalau ternyata pengumuman itu disampaikan bukan pada momentum yang pas, maka apa yang akan bisa dialami oleh kepolisian? Dicaci maki. Disebutlah polisi tidak transparan, tidak saintifik, melakukan sabotase dari dalam, obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, menutup-nutupi keterlibatan pihak dari institusi lain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, polisi harus berpikir strategis tentang bagaimana pengungkapan kasus yang sudah rapi, tuntas, objektif, menyeluruh dan transparan bisa disampaikan secara apik kepada masyarakat luas. Jadi dengan kata lain pengungkapan kasus ini dilakukan oleh polisi menunggu momentum yang pas. Untuk mengumumkannya ke publik menunggu momentum yang pas. Terkait dengan menunggu momentum yang pas, pola komunikasi yang dilakukan oleh polisi itu saya memandangnya ini bentuk atau strategi yang dipakai oleh pihak kepolisian untuk mencicil informasi kepada masyarakat. Ya, karena kita juga merasakan dari awal pertama kali dicicil lah dalam tanda kutip dicicil CCTV dulu dikeluarkan, kemudian CCTV yang lain dikeluarkan, barulah kemudian ada CCTV yang di rooftop Kementerian Luar Negeri, begitu ya. Dicicil sedemikian rupa sebagai bentuk pengkondisian kepada masyarakat. Pengkondisian. Agar kalau ternyata simpulan polisi ternyata berbeda dengan anggapan publik, masyarakat yang sudah dicicil informasi itu sudah akan lebih bisa menerima kemungkinan bahwa seseorang meninggal ternyata bukan akibat pidana. Bahwa ternyata publik akhirnya dihadapkan pada fakta yang berbeda. Dengan kata lain, untuk mencegah terjadinya benturan tahap kedua antara polisi dengan masyarakat terkait dengan narasi yang berkembang di publik, itulah strategi yang boleh jadi sedang digunakan saat ini, yaitu mencicil informasi. Sambil mungkin nih teman-teman di Polda Metro Jaya juga melakukan cermatan terhadap sosial media netizen untuk melihat seberapa jauh netizen sudah mulai bisa menerima kemungkinan bahwa seseorang meninggal akibat bukan pidana. Benarkah demikian Kompolnas dari hasil yang sudah dilakukan pengawasan? Jadi sebenarnya polisi memang hanya menunggu momentum yang pas untuk melakukan pengungkapan sebuah kasus tewasnya Arya Daru Pangayunan. Karena memang sudah terlalu banyak sekali ini ada atensi juga, kemudian juga spekulasi yang sudah berkembang di masyarakat dan juga media sosial. Kompolnas melihatnya tidak demikian, tapi melihat pada bagaimana penyelidik, sekali lagi ini penyelidikan secara sederhana, tujuannya kan penyelidikan itu untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal terkait dengan dugaan tindak pidana. Namanya penyelidikan, ini ditemukan ada orang meninggal dunia, dugaan awal ini penyelidikan ini pembunuhan dugaannya, karena apakah benar, maka dikumpulkanlah bukti-bukti dan fakta-fakta itu. Kami melihatnya bahwa tidak pada soal momentum yang tepat untuk bisa menyampaikan, karena kalau kita lihat dari proses penyidikan ini 3 kali dilakukan olah TKP. Itu catatan penting betul yang kita lihat. Mengapa harus 3 kali? Karena memastikan apabila ini diduga bunuh diri, bagaimana pembunuh itu melakukan di kamar kos ini. Karena rentang waktunya itu kan harus dilihat. Sekira pukul 21, istri memberikan
informasi bahwa tidak bisa lagi berkomunikasi, off. Nah, bagaimana analisis digital forensiknya? Sesuai tidak? Sesuai, nah, kan begitu. Nah, di mana pada saat off itu almarhum? Dilihat analisis digital forensik, CCTV, ada Kemenlu, oh dia berada di sana. Di rooftop lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Jam berapa yang bersangkut almarhum itu sampai ke rumah kos? Ada CCTV jam sekian. Pukul 23 dia aktivitas membuang sampah, terus kembali. Nah, itulah kita lihat, dan itu dilihat oleh penyelidik rentang waktu yang memungkinkan apabila itu dilakukan pembunuhan, karena pukul 23 almarhum masih membuang sampah. Maka pertanyaan kapan dilakukan itu, disitulah dilakukan olah TKP. Apabila ada pembunuh yang masuk ke dalam kamar itu, dari mana dia masuk? Dilihat plafon kamar mandi rapi. Hanya 2, pintu atau jendela. Karena jendela bisa dibuka. Nah, itulah dilakukan olah TKP, sehingga kami pun tetap memberikan catatan ketika kita coba jelaskan fakta-fakta ini kepada beberapa teman-teman kriminolog, memang dia terbagi 2. Ini ada pembunuhan, ini bukan. Nah, melihat fakta-fakta itu. Tapi di dalam penalarannya, rentang waktu. Kapan almarhum meninggal dunia, disebabkan apa, disitulah fakta itu yang akan dinalarkan, ini bukan pembunuhan, ini pembunuhan. Itulah catatan kita. Jadi memang dari sisi proses yang dilakukan itu bukan soal, sekali lagi kami melihat bukan soal timing waktunya, tapi dari olah TKP 3 kali itu sebenarnya penyidik sendiri ingin meyakinkan betul fakta-faktanya itu seperti apa. Yang kedua tentu proses komunikasi dengan pihak keluarga, yang itu terus tetap dijaga. Apa yang diinginkan oleh keluarga itu terus dijaga oleh pihak penyidik, sehingga kita terkesan memang seolah-olah lambat memberikan informasi, tapi kami sendiri sebagai pengawas tentu terus mendorong agar ada update, termasuk proses, termasuk fakta-fakta apa yang penting untuk dikumpulkan. Maka itulah kami ke Jogja. Kami Jogja bertemu dengan keluarga, memberikan satu pendalaman terhadap proses yang sudah dilakukan oleh penyidik, sehingga itu yang kita sampaikan. Sehingga apa yang kami sampaikan itu sebenarnya mendorong pihak penyidik sendiri secara bertahap menyampaikan kepada publik, termasuk tentang rooftop itu kan kami juga sudah menyebut di awal di wawancara beberapa media. Apakah itu benar? Saya katakan benar. Ada rekaman CCTV yang itu ada di rooftop. Hanya yang perlu dianalisis dan dinalarkan apa aktivitasnya. Nah, itu yang bisa kemudian menggambarkan fakta apa di situ. Nah, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya begitu kan. Ini berkomunikasi terakhir jam 9, kemudian off, tidak ada komunikasi, barulah kemudian muncullah CCTV di rooftop Kementerian Luar Negeri begitu ya, yang dikatakan bahwa Arya Daru Panghayunan berada di rooftop di lantai 12 kalau tidak salah, dan ditemukan tas berisi rekam medis dan juga belanjaan Arya Daru. Apa dari sisi psikolog forensik yang bisa dibaca dari sini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Reza. Temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal pengungkapan kasus tewasnya diplomat Kementerian Luar Negeri yang sudah memasuki pekan ketiga, dan rencananya memang saudara hari ini Polda Metro Jaya akan mengumumkan penyebab kematian dari Arya Daru Panghayunan yang ditemukan tewas di kamar indekosnya. Masih bersama saya dari Kompolnas Pak Yusuf Warsim, dan juga dari psikolog forensik sudah ada Bung Reza Indragiri. Melanjutkan tadi pertanyaan saya, Bung Reza. Ini yang jadi pertanyaan besar begitu ya kan, seperti dicicil ya memang informasinya begitu, dari mulai CCTV di kamar, di depan indekos, kemudian baru ada CCTV rooftop begitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, ketika dari sebuah mall, ini kan ada informasi dari sebuah mall begitu ya, kemudian ditemukanlah visual yang memperlihatkan Arya Daru Panghayunan ini berada di rooftop. Ditemukan juga rekam medis di dalam tas, dan juga telepon seluler yang sampai saat ini belum ditemukan. Padahal di awal penyelidikan polisi mengatakan tidak ada barang berharga korban yang hilang.
Apa yang bisa Anda baca dari sini, dari sisi psikolog forensik? Terkait dengan keberadaan almarhum di rooftop. Memang berulang kali di wilayah Jakarta ini terjadi peristiwa orang menghabisi hidupnya sendiri dengan cara melompat dari tempat tinggi. Memori kita berisi kenangan-kenangan tentang hal itu. Karena itu ketika kemudian publik menyaksikan ada sebuah tayangan berikutnya yaitu tentang almarhum berada di rooftop, maka masyarakat pun serta-merta mengasosiasikan tayangan tersebut dengan ingatan sudah ada sebelumnya. Yaitu muncul pemikiran, adakah kemungkinan ini merupakan gambaran tentang seseorang yang sedang berencana, plan, berencana untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari tempat tinggi. Saya katakan pemikiran semacam itu masuk akal. Tetapi saya selalu mengatakan begini ke teman-teman di kepolisian. Untuk menarik sebuah simpulan definitif apakah seseorang meninggal akibat bunuh diri atau bukan, tidak cukup hanya dengan melihat unsur P atau plan atau perencanaan saja. Tapi ada 4 unsur yang harus kita takar secara terukur sehingga simpulannya sinkron atau tidak. 4 unsur itu adalah IPAD, IPAD atau iPad. P sudah kita singgung. Bagaimana orang yang tindak tanduknya di atas rooftop bisa saja ditafsirkan sedang berencana untuk mengakhiri hidupnya. Tapi mari kita mundur ke I, ideas, pemikiran. Tercermin lewat perkataan, perbincangan, posting di media sosial, di WhatsApp, ataupun narasi-narasi lainnya. Kalau sekiranya narasi atau ideas itu gelap, mengirim pesan-pesan tentang mengakhiri hidup dan sejenisnya, maka sudah ada unsur penguat bagi kita untuk menarik simpulan, oke, boleh jadi kemungkinan ini adalah keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri. Sudah I, sudah P. Kita pindah ke A, action. Faktanya, maaf, almarhum ternyata tidak melompat dari tempat tinggi. Tetapi ditemukan dalam kondisi yang menyedihkan, mengenaskan sedemikian rupa. Berarti sudah ada satu unsur yang tidak sinkron dengan unsur lainnya. Yaitu A tidak sinkron dengan P-nya. Nah, masuk ke unsur yang keempat, yaitu death. D, death, kematian. Ini yang perlu ditarik simpulan, apakah ini kematiannya kapan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan akhirnya begini. Kalau IPAD tadi itu sinkron satu sama lain, maka secara terukur kita bisa menarik sebuah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Tapi kalau antar 4 unsur tersebut tidak sinkron, bahkan mungkin kontradiktif satu sama lain, maka kita memang harus mengecek ulang apakah dugaan tentang bunuh diri ini harus kita definitifkan atau justru harus kita bandingkan dengan kemungkinan situasi lainnya yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan nyawa. Untuk IPAD ini menurut Anda dari kasus Arya Daru Pangayunan ini sinkron semuanya? Itu yang tidak jelas. Kita pindah ke perbincangan tentang handphone. Menurut saya handphone perlu didapat untuk apa? Untuk membaca pesan-pesan seperti apa yang barangkali sudah dilakukan oleh almarhum dengan entah itu keluarga atau dengan teman atau siapapun guna menangkap ideas, yaitu pemikiran, narasi, perbincangan, posting yang bernuansa gelap atau semacamnya. Kalau handphone tidak bisa ditemukan, maka ya kita harus mengandalkan cara lain, mewawancara keluarga kah, atau dengan melakukan pembongkaran secara elektronik yang barangkali bisa dilakukan oleh teman-teman di kepolisian untuk menangkap atau ideas yang ada pada diri almarhum menjelang ditemukan dalam kondisi semenyedihkan itu. Jadi menurut Anda dengan hilangnya telepon genggam atau handphone milik Arya Daru ini bukan rujukan terakhir dan pertama, tapi kemudian juga bisa ada alternatif lainnya untuk bisa kemudian mencari tahu sebenarnya apa perbincangan terakhir. Yang saya sampaikan ini kan sesungguhnya bicara tentang profiling atau otopsi psikologis. Otopsi psikologis itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan jejak-jejak komunikasi, atau juga dilakukan dengan cara memeriksa orang-orang dekat yang dianggap tahu tentang keseharian, kehidupan, kekhasan, problematika hidup, dan sejenisnya yang ada pada diri seseorang yang meninggal dunia. Nah, kalau profiling ini bisa dilakukan secara utuh, maka mudah-mudahan otopsi psikologisnya akan bisa berkontribusi memperkuat hasil otopsi oleh kedokteran. Oke, kalau menurut Anda dari teori yang IPAD ini ada ketidaksinkronan begitu ya, masih absurd lah ibaratnya begitu ya. Nah, kalau menurut Anda dari penilaian Anda psikolog forensik, ini lebih dominan kemana arahnya? Saya tidak hanya meninjau dari sisi IPAD ya, tapi saya di segmen sebelumnya juga mencoba
menakar pernyataan sekian banyak pemangku jabatan atau pemegang otoritas yang legitimate untuk saya simak pendapatnya. Yang ingin saya katakan, kemungkinan almarhum meninggal dalam situasi natural atau alami tampaknya bisa kita kesampingkan. Kenapa? Karena ya almarhum ditemukan dalam kondisi sedemikian rupa. Dan kita tentu bersepakat itu bukanlah kondisi yang secara natural atau alami dialami oleh orang yang meninggal dunia. Satu, berarti kita kesampingkan kemungkinan yang natural. Yang kedua, kemungkinan bahwa almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Saya menggunakan frasa akibat perbuatan orang lain, bukan pembunuhan. Bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan selalu ada. Tetapi bukankah Polda Metro Jaya dan Kompolnas sendiri yang mengatakan, tadi sudah diilustrasikan oleh Pak Yusuf, yang memandu cara kita berpikir untuk tampaknya kemungkinan tentang almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain pun bisa dikesampingkan. Sidik jari yang ditemukan hanya satu. Plafon tidak ada tanda-tanda dijebol atau dirusak. Pintu dalam kondisi terkunci dari dalam, kunci berlapis. Benar bahwa kemudian jendela dibuka, dicongkel, tapi oleh siapa? Oleh petugas kos. Kamera CCTV tidak menampakkan sesuatu yang mencurigakan. Penjaga kos patroli berulang kali tidak melihat ada sesuatu yang janggal. Saksi sesama penghuni rumah juga tidak mendengar ada kegaduhan atau semacamnya pada malam itu. Semua itu sekali lagi memandu kita untuk berpikir bahwa kemungkinan almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain tampaknya juga bisa dikesampingkan. Sudah dua yang bisa dikesampingkan. Alhasil sekarang tinggal dua lagi. Yaitu almarhum meninggal akibat keputusannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya, ataukah almarhum meninggal akibat kecelakaan. Menurut Anda dari dua ini yang paling possibility? Saya memilih untuk menunggu pengumuman resmi saja dari pihak Oke, kepolisian. baik. Tapi saya lebih nyaman untuk mengatakan begini. Karena begini Mbak Dis, dari 4 situasi yang saya sebut tadi, yang pidana cuma satu, yaitu meninggal akibat perbuatan orang lain. Inilah satu-satunya ruang bagi publik untuk mendiskusikannya secara terbuka. 3 kemungkinan yang lain bukan pidana. Karena bukan pidana, maka sesungguhnya kita punya keinsafan, ini isu privat manusia. Ini masuk ke dalam isu privat. Betul. Dengan demikian ada batasan bagi kita untuk berdiskusi, berimajinasi, berspekulasi atau apapun itu tentang penyebab meninggalnya almarhum. Karena itu saya mencoba untuk membatasi diri dalam batasan itu dengan mengatakan pilihannya hanya 2. Apakah polisi akan menyimpulkan almarhum meninggal akibat pidana ataukah almarhum meninggal bukan akibat pidana. Perkiraan saya dengan menyisir kemungkinan-kemungkinan tadi sudah saya sampaikan, kemungkinan tampaknya adalah dengan segala hormat ke keluarga almarhum, almarhum meninggal bukan akibat pidana. Simpulan definitif ada di Polda Metro Jaya. Tentu kesimpulan akhirnya kita menyerahkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya. Tapi kalau kemudian kita lihat ya, mohon maaf sekali dengan ditemukannya almarhum dalam kondisi seperti itu, begitu kan? Ini kan kehabisan nafas, begitu ya, kehabisan oksigen, afiksia, begitu ya. Tapi kemudian yang berkembang juga kok lilitannya terlalu rapat, terlalu banyak jadi spekulasi. Nah, bagaimana Anda psikolog forensik melihat soal ini? Ada satu informasi yang tadi sepertinya sudah saya sampaikan. Berspekulasi tentang arah lipatan lakban, gulungan lakban segala macam, itu bisa saja. Saya tidak cukup kompeten untuk sampai ke sana. Tapi saya terkenang perkataan Pak Arief, Ketua Harian Kompolnas, yang mengatakan sudah dilakukan pemeriksaan sidik jari, hanya ditemukan 1 sidik jari. Ya sudah. Yaitu sidik jari almarhum sendiri. Nah, bagi saya temuan dari Kompolnas ini jauh lebih definitif, jauh lebih memiliki daya kendali terhadap bagaimana kita berpikir ketimbang kita bicara tentang lipatan rapi dari sebuah lakban dan sejenisnya. Mungkin ini pemikiran saya yang tidak cukup sampai ke analisis tentang bagaimana bentuk lipatan lakban itu bisa saya tafsirkan. Apakah itu merupakan perbuatan almarhum ataukah perbuatan orang lain. Termasuk juga yang juga jadi pertanyaan saya adalah rekam medis yang kemudian dibawa almarhum, kemudian saya nggak tahu ya, memang sengaja ditinggalkan atau seperti apa gitu di lantai 12 itu Kementerian Luar Negeri. Itu yang kemudian jadi pertanyaan juga besar bagi kita semua selanjutnya. Menurut Anda dari sisi psikolog forensik bagaimana? Oke, tadi ada dugaan rencana untuk mengakhiri hidup begitu ya. Tapi kemudian kenapa kemudian ada juga rekam medis di sana? Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkan apa sesungguhnya makna barang yang ada di rooftop itu. Apakah ditinggal ataukah tertinggal? Apakah rekam medis itu justru bisa membantu kita untuk melakukan otopsi
psikologis misalnya, dengan melacak riwayat kesehatan almarhum, kemungkinan itu selalu ada. Oke, Pak Yusuf Warshim, soal penemuan rekam medis, apakah ini juga sudah dikomunikasikan juga ke keluarga almarhum Arya Daru? Ya, apapun komunikasi yang terjadi antara penyelidik dengan pihak keluarga sejauh ini cukup aktif, sehingga perkembangan fakta-fakta yang didapatkan kami lihat selalu diupdate untuk memberikan semacam kepercayaan, karena kekuatan utamanya kan ada pada keluarga. Beda kalau keluarga sendiri itu sudah dari awal menganggap ini bukan meninggal sendiri tapi ini pembunuhan, gitu. Itu beda lagi itu. Tapi karena keluarga ini memberikan kepercayaan penuh kepada penyelidik, apapun hasilnya mereka akan terima, tapi kan penyidik selalu memberikan informasi, termasuk ya barang-barangnya. Nah, terkait dengan yang di rooftop itulah bagian dari itu kan fakta. Itu kan disinkronkan, mengapa ditinggal atau sengaja ditinggal, begitu. Itu bagian dari fakta. Nah, kita lihat penyelidikan ini memang melibatkan apa yang dimaksud oleh Bang Reza itu terkait dengan otopsi forensik. Itu kan dilakukan dan itu ke belakang dia, ke belakang. Pada saat mereka melihat ke belakang itu membutuhkan juga fakta-fakta yang bisa dikemukakan dari analisis digital forensik. Apa yang ada dalam digital almarhum yang itu bisa menerangkan fakta-fakta yang itu bisa menjadi informasi untuk dilakukan otopsi psikologi forensik oleh Apsipor. Itu cukup panjang, itu menarik ke belakangnya sampai ke tahun 2013 kalau ingatan saya, sampai ke belakang informasi yang dilakukan analisis, sehingga dari 2013 itu bisa digambarkan bagaimana sebenarnya almarhum ini, sosoknya seperti apa, ada hal-hal apa yang itu punya hubungan dengan peristiwa meninggalnya almarhum di kamar kos itu. Itulah dilakukan analisis. Nah, itu menjadi fakta yang penting juga untuk dilakukan otopsi oleh psikolog forensik. Nah, sehingga dengan fakta-fakta yang tadi ada analisis digital forensik, ada fakta yang dari psikolog forensik, dan fakta yang dari otopsi hasilnya sudah ada, itu disinkronisasi sehingga menjadi sebuah peristiwa yang menjelaskan ini kesimpulan penyelidikannya pidana atau bukan. Kalau Bang Reza tadi memberikan keyakinan, dominannya bukan pidana. Bukan pidana. Dugaan saya. Ada dugaan. Tapi beberapa diskusi saya dengan para kriminolog masih memungkinkan bahwa ini pidana, tapi tentu saya menyimpulkan apabila ini pembunuhan, maka ketika ditemukan sidik jari hanya korban, maka tentu dilakukan dengan sangat rapi. Sangat rapi itu membayangkan dia bisa masuk ke kamar itu, barangkali kepalanya ditutup dengan penutup yang tidak bisa jatuh rambutnya, karena kalau jatuh rambut pelaku bisa diperiksa DNA, ketahuan. Jadi membayangkannya seperti itu. Tentu ini sekali lagi bagaimana situasi di TKP sudah dilakukan olah TKP, kami melihat penyidik melakukan imajinasi dalam asumsi-asumsi 3 tadi. Ini pidana, ini bukan, dan bukannya itu dipecah lagi. Ini bunuh diri dan ini meninggal karena diduga kecelakaan. Fakta-fakta itulah yang kemarin disinkronisasi sehingga meskipun masih ada yang tertinggal handphone itu belum ditemukan, menurut kami memang handphone itu tetap perlu untuk dicari. Hanya seberapa penting di dalam menjelaskan sebagai bukti dari handphone itu, itulah pada fase penalaran. Penalaran hukum untuk mengambil kesimpulan dengan rangkaian fakta-fakta ini, beginilah peristiwanya. Oke, kalau Anda lihat dari saksi-saksi yang sudah diperiksa begitu ya, saksi-saksi yang sudah diperiksa, adakah di luar saksi-saksi tersebut, di luar orang-orang terdekat? Atau semuanya orang-orang terdekat almarhum? Pertama, kita melihat mengapa saksi ini diperiksa tentu sesuai dengan petunjuk dan fakta-fakta yang awalnya sudah ada. Nah, saksi yang kami lihat kalau kita dapat klasterkan sepertinya dari keluarga, dari lingkungan kos itu, hanya yang kami terus akan dalami seberapa penting saksi penghuni kos lain. Nah, itu sebenarnya ada dalam catatan kami.
kami catat tentu kami tidak ingin berspekulasi karena ini kan due process model, hak-hak asasi orang lain harus dihargai. Ketika memang tidak punya hubungan langsung penghuni kos lain itu untuk dimintain keterangan kan harus dipertimbangkan lagi. Dari pihak Kemenlu ada juga sejauh ini 3 klaster itu sih yang terlihat cukup jelas. Orang-orang yang dijadikan sebagai saksi dimintain keterangan ataupun klarifikasi, meskipun kita mempertimbangkan penghuni kos lain itu kalau bisa dimintain klarifikasi semua. Tapi sekali lagi karena pilihannya adalah due process model, hak asasi penghuni kos itu yang tidak punya hubungan langsung, tentu itu harus tetap dipertimbangkan. Oke, jadi klaster yang paling penting adalah klaster yang di lokasi, begitu kos, kemudian ada klaster Kementerian Luar Negeri, dan juga ada klaster keluarga. Apa yang bisa Anda baca dari sini? Singkat saja. Kalau memang klasternya hanya 3 kelompok itu, maka kita bisa pahami mereka-mereka ini adalah yang diasumsikan yang tahu tentang kehidupan almarhum. Mengesampingkan kemungkinan ada pihak eksternal yang melakukan perbuatan apapun terhadap almarhum. Itu artinya, kalau saya menafsirkan, semakin kuat dugaan saya. Sekali lagi hanya sebatas dugaan. Bahwa terbatasnya saksi dari 3 klaster itu mengindikasikan dari pihak kepolisian pun baru sebatas penyelidikan yang belum menemukan ada unsur pidana di balik meninggalnya almarhum. Oke, kita akan tunggu nanti seperti apa keterangan polisi yang nanti dirilis begitu ya di siang nanti. Nanti kita akan tunggu juga. Kompolnas juga akan mendampingi atau kemudian pure dari Polda Metro Jaya? Kami terus berusaha untuk memantau karena kami sudah menyampaikan pada saat klarifikasi dan rilis kita bisa hadir, termasuk dari pihak keluarga kita sarankan juga bisa hadir. Oke, berarti kita harapkan juga ini biar cepat selesai begitu ya, biar keluarga korban juga terjawab, publik juga tidak semakin liar untuk berspekulasi dan juga berasumsi. Terima kasih Bung Reza Indragiri sudah bergabung bersama kami, Pak Yusuf Warshim dari Kompolnas sudah bergabung bersama kami. Nanti kita akan lihat bagaimana keterangan resmi yang diberikan oleh Polda Metro Jaya siang nanti. Terima kasih Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saudara, informasi penting dan juga menarik lainnya masih akan kami hadirkan. Usai jeda, Timnas